Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dari channel Paduan Gaul dan juga pemuda Gaul Nusantara dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat hikmah-hikmah yang positif. Amin. Dan semoga saja dari apa yang Anda tonton selama ini pun semoga saja bisa diambil hikmahnya dan menjadi sebuah tontonan untuk menjalankan kehidupan yang positif juga tentunya. Dan terima kasih banyak support, dukungan atau hal-hal positifnya kepada kami. Semoga saja dari hal itu nantinya akan berbuah baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Itu yang kami sampaikan. Dan sedikit pemirsa di kesempatan ini akan kami narasikan mengenai sebuah konten kali ini, di mana akhir-akhir ini banyak sekali daripada kalangan pemberitaan, di mana saya mendapat berita dari rekan terdekat saya, di mana di fase akhir zaman ini banyak sekali orang-orang tertentu, terkhusus di mana mereka yang selama ini dikenal dengan kealimannya, dengan kemampuan keilmuan agamanya, ataupun yang dikenal dengan juga mungkin daripada sikap-sikap yang baiknya. Di mana di kesempatan ini bahwasanya pemberitaan yang diberitahukan kepada kami yaitu mengenai sebuah kegiatan di mana yaitu baiat pengesahan Islam. Ini agak menarik kepada telinga saya. Di mana baiat pengesahan Islam yang bagaimana? Apakah daripada pribadi setiap manusianya akan diajak untuk bersyahadat kembali, atau baiat yang bagaimana? Karena yang pasti fase akhir zaman itu adalah fase yang mungkin sulit untuk membedakan antara kebenaran dan juga ketidakbenaran. Maka dari itu, menyikapi berita yang diberikan oleh rekan kami ini, saya pun ya sedikit ingin menguak sebenarnya hal apa. Dan semoga saja kalau memang ada hal positifnya bisa diambil positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Dan terlebih kita pun lebih berhati-hati, waspada. Semoga saja hati kita terjaga, iman kita terjaga, tidak mudah terpengaruh, terperdaya dengan tipu daya mungkin dari iblis yang hitam dibungkus putih. Karena apa? Fase akhir zaman ini seperti halnya suatu kutipan sedikit yang pernah disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya baginda Nabi tidak takut dengan kehadiran Dajjal atau bocah nakal, namun baginda Nabi justru takut kepada sosok orang yang selama ini menjadi panutan dan yang akan mungkin menyesatkan banyak manusia. Maka dari itu bijaksanalah pemirsa. Semoga saja kita pun bisa berpegang teguh terhadap apa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang sudah dikerjakan oleh kita semuanya melalui guru kita semuanya. Dan semoga saja kita pun tidak termasuk dari golongan umat manusia yang tersesatkan. Itu saja Amin. Yang kami sampaikan di fase akhir zaman ini. Dan kita akan menguaknya mengenai perihal konten kali ini. Ini sedikit jelas ya mas, jangan di zoom. Jadi alhamdulillah saya ditemani Bapak Hamid. Gimana Bapak? Alhamdulillah. Pak Di sehat baik. Ya? Pak Di gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Beberapa waktu ini ya agak ya baik ya. Tetap semangat intinya. Siap. Alhamdulillah. Mungkin menyala abangku. Siap. Menyala abangku harus di ya grek kan kalau bahasanya. Assalamualaikum. Bisa dihancurkan semua.
Dikat sallallahu alaihi Muhammad. Apa ini kata benar mediator ini otomatis menguap keluar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon. Assalamualaikum. Bantu ditarik salah satu makhluk gaib yang mendampingi jadi sosok orang yang ada di foto yang saya tunjuk ini yang memiliki gelar sebagai Sultanul Aulia di zaman ini. Saya mohon yang asli dari pendampingnya tarik. Kuasai full raga mediator, otomatis masuk semakin full. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya berbicara bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mana saya ini? Ini di Kudus, di Jawa. Anda datang nih tiba-tiba. Dan siapa kalian? Saya manusia. Saya juga tahu kalau kalian manusia. Saya manusia biasa, manusia gak bisa apa-apa. Anda golongan apa? Saya golongan jin. Jin. Kalau Anda berdusta, otomatis ketahuan berapapun lapisan per lapisnya. Saya mohon dengan izin guru saya. Saya golongan iblis. Ketahuan, semakin ketahuan terbakar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya sudah menjawab jujur ini tadi. Saya golongan iblis. Iblis dari mana kamu? Tekan dengan jujur. Saya dari dalam manusia. Manusia seperti apa? Manusia baik. Manusia baik. Loh, Manusia saya baik. mengira bahwasanya iblis itu hanya menguasai manusia-manusia yang mungkin lemah iman, yang mungkin sering melakukan hal-hal kemaksiatan. Iblis juga tak luput menggoda dan menyesatkan manusia yang terlihat alim di mata manusia. Ya. Itu yang saya maksud. Baik menurut pandangan manusia. Manusia yang mengikutinya, yang mengikuti ajarannya, yang mengikuti amalan yang diberikan kepadanya. Tetapi manusia-manusia yang menjadi pengikutnya itu tidak tahu bahwa apa yang diberikan semuanya sudah menyimpang jauh. Dari menurut pandangan mereka, di mana mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai jalur dari agama ataupun yang langsung bersumber kepada Nabi kamu. Kalau kamu ngaku-ngaku ataupun menyesatkan informasi, otomatis ketahuan tambah terbakar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Beberapa Tugas hari saya ini itu menyesatkan manusia. Tapi kalau kamu sampai sini, mau gak mau juga terkena daripada undang-undang yang berlaku di alam gaib. Assalamualaikum. Semuanya izin guru saya proteksi. Saya tahu, tenang saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalian mengamalkan amalan dari siapa saya tahu. Dari siapa? Coba cross check. Dan ataupun doa-doa dari kamu yang kamu ucapkan tadi. Saya juga tahu dampak jika saya melakukan kesalahan di tempat ini. Oke. Jelas, kamu iblis. Saya iblis. Yang tadi sempat mengaku-ngaku sebagai jin. Beberapa hari ini saya diinformasikan teman saya ada sebuah kegiatan, di mana kegiatan ini konon katanya adalah baiat pengesah Islam. Agak tertarik saya melihat kata-kata baiat pengesah Islam. Apa itu?
Weh, kamu ini langsung merokok aja. Saya juga merokok lah. Ya silahkan saja. Ada apa dengan hal itu? Saya itu teringat. Kamu tidak akan bisa menggagalkan acara yang sudah kami rancang berpuluh-puluh hari. Saya nggak mau gagalkan kok. Dimana saya ini tertarik bahwasanya bayat itu kan dilakukan oleh orang yang sudah mungkin Islam atau yang belum Islam diajak ke Islam itu ya wajar. Terus yang sudah Islam untuk mengikuti ajaran hakikat kan mungkin melalui daripada bayat, di mana dipimpin guru pembimbing yang sesuai. Nah, ini fase akhir zaman, di mana mungkin saya juga agak tertarik tentang kata-kata bayat. Apakah bayat ini ada hubungannya dengan bayat Imam Al-Mahdi? Atau justru bayat yang kamu buat itu sendiri, lalu bayat ini seolah-olah manusia mengikut bayat ini manusia yang paling Islam, atau yang seperti apa? Katakan dengan jujur. Bagaimana kronologinya awalnya hingga terjadi pencetusan, terjadi bayat Islam, pengesahan Islam yang sampai terang-terang seperti ini? Manusia-manusia itu adalah manusia pilihan kami di suatu daerah itu. Terus? Yang dimana manusia-manusia itu sudah kami bimbing. Sudah lama kejadiannya. Kami bimbing dalam hal itu mimpi, bisikan, ataupun yang menurut mereka adalah hidayah. Disitulah awal mereka melakukan apa yang kami perintah. Entah itu pembaiatan. Yang menurut mereka dan menurut jamaah-jamaahnya. Bayat itu adalah salah satu jalan di mana salah satu jalan yang nantinya mereka menganggap bahwa mereka lah adalah pasukan salah satu pasukan di akhir zaman ini. Yang menjadi pengikut dari Imam Mahdi. Mereka juga kami bimbing. Seolah-olah kami juga memberikan hidayah. Sudah memberikan pengetahuan bahwa Imam Mahdi adalah orang yang ada di suatu daerah yang mereka anggap bahwa orang itu adalah Imam Mahdi. Jadi itu daripada kronologi awalnya atau daripada ya awal mula terjadinya daripada pembaiatan dan Islam pembaiatan yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi. Karena pembaiatan ini bukan hanya yang akan datang, tetapi kejadian yang sudah berlalu mereka sudah melakukan. Di mana orang yang sudah mengamalkan apa yang dia berikan dan sudah dianggap orang yang menjadi ketua yang ada di pondok itu sudah berhasil. Mereka dibaiat dan dianggap bahwa mereka lah adalah salah satu yang akan menjadi pengikut Imam Mahdi. Yang dimana mereka juga sudah saya berikan pengetahuan bahwa Imam Mahdi ada di sana. Orangnya ini. Terus ini yang menarik bagi saya. Sosok yang membaiat itu kan seseorang yang alim. Mungkin kalau Al-Quran jelas, atau kitab-kitab mungkin jelas juga. Apa hal dari hal-hal ini itu tidak menjamin manusia itu tidak tertipu daripada iblis? Al-Quran, dalil, ataupun pengetahuan agama yang dia miliki tidak akan bisa manusia itu menjamin bahwa manusia itu akan selamat sampai akhir hayatnya. Jadi begitu? Ya. Apapun di dunia ini, yang dimana orang itu baik,
dalam hal hitungan detik itu bisa berubah menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullah Rabbi. Saya juga melihat ada sponsor daripada sebuah organisasi tertentu ya, di mana awalnya itu huruf L. Semakin banyak yang mendukung, semakin banyak yang melihat dan mengikutinya, semakin banyak golongan-golongan manusia yang akan kami jaring untuk menjadi teman kami ataupun menjadi pengikut Dajjal nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi begitu ya. Terus dari sosok ini sendiri kan memiliki gelar di namanya itu sangat jelas sebagai Sultanul Aulia. Itu kalau saya merujuk daripada beliau, Sang Wali Agung, Sang Wali Kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu kan memiliki gelar Sultanul Aulia yang diberikan oleh Allah. Nah, Sultan Aulia ini sendiri yang membaiat, atau sosok yang alim ini sendiri memiliki gelar tersebut dari mana? Dari golongan kamu lah, diketahui manusia, atau dari Allah, atau dari mana? Tidak dari Allah. Loh, tidak dari malaikat Jibril. Loh, atau tidak dari malaikat-malaikat yang lainnya. Loh. Tetapi kamilah yang menyerupai, seolah-olah kami adalah malaikat Jibril yang menemuinya. Jadi jika dari golongan kami sudah menyerupai malaikat Jibril, seperti Nabi Muhammad, dan diberikan petunjuk oleh malaikat Jibril, manusia mana yang tidak senang? Manusia mana yang tidak bangga? Diberikan petunjuk dari malaikat Jibril. Dan kami bekerja juga tidak sedikit dari golongan iblis, tetapi banyak sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Jutaan triliun. Untuk kami seolah-olah berubah menjadi seorang cahaya. Layaknya cahaya dari malaikat Jibril, sang pemberi petunjuk. Jadi ya begitu fase-fasenya. Terus ini yang agak menarik bagi saya juga izin bertanya begini. Ketika ini mengadakan baiat Islam, lalu yang tidak mengikuti baiat ini berarti secara gak langsung dianggap gak Islam dong. Nah, kalau seperti ini dia sendiri sudah tercermin bahwasanya dia mungkin merasa lebih baik dari manusia yang Islam yang lain. Apakah itu yang kamu tanamkan di hati mereka? Sangat jelas dan sangat benar apa yang kamu katakan. Na'udzubillahi min dzalik. Kami semuanya, bahkan apa yang kamu amalkan saat ini, ataupun golongan-golongan iblis, itu bisa menjiplak keilmuan yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Loh, tetapi kami tidak sudi untuk mengamalkan keilmuan yang dinamakan tawadu ataupun rendah diri. Rendah hati itu nggak mau iblis, yaitu ciri khas iblis pemirsa. Jadi kalau kita sebagai pribadi gak mungkin merasa lebih baik, merasa benar, ya berarti perlu dikrosek diri kita itu banyak dikuasai golongan apa, itu aja. Dan di mana sudah ada manusia yang seperti itu, merasa bahwa dirinya adalah seorang muslim, seorang muslim yang lebih dari seorang muslim yang lainnya. Na'udzubillah. Itu adalah persifatan kami. Semakin mereka memupuk, semakin mereka menuruti hawa nafsu, bisikan kami, ataupun bimbingan kami, semakin jauh mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Dan semakin banyak jaringan-jaringan yang mereka ambil dan akan kami jadikan budak menjadi anak buah kami. Jadi begitu ya. Terus beberapa waktu-waktu yang lalu sampai detik ini sendiri, banyak bermunculan orang-orang yang alim, yang memiliki kemampuan, kelebihan. Ya mungkin kalau manusia awam menyebutnya sebuah karomah. Nah, kalau manusia disampaikan sebuah karomah, kalau saya pribadi kan karomah itu ada dua. Karomah sebagai aulia, wali Allah, atau mungkin wali setan. Ya. Beberapa waktu yang lalu sampai detik ini, kemampuan
alim-alim manusia yang bermunculan yang menggemparkan dunia jagat manusia. Itu karomah aulia Allah atau aulia syayatin atau wali setan. Waliwah atau wali setan. Saat ini adalah fase akhir zaman. Di mana golongan-golongan kiri dan golongan yang ikut Imam Mahdi itu akan terbuka dengan sendirinya. Oh, Di mana golongan-golongan yang bertugas untuk membuka tabir-tabir hitam saat ini juga sangat bekerja keras untuk membuka tabir yang dimana tabir itu harus dibuka sekarang. Jadi begitu. Oke. Akan terlihat semuanya biang-biang yang akan menyesatkan manusia, memberikan ajaran sesat yang diajarkan manusia banyak, akan terbuka semuanya. Dan di mana orang yang memberikan kesesatan kepada manusia yang lainnya, saat ini fase akhir zaman ini pasti akan mempunyai jamaah ataupun mempunyai orang-orang yang menyakitinya, jutaan orang. Astagfirullahaladzim. Shallallahu alaihi Muhammad. Jadi sampai seperti itu ya. Jadi keberpihakan atau banyaknya pengikut dari kalangan manusia itu tidak menjamin sebuah kebenaran dari Allah. Dan ini ukurannya Allah, bukan kebenaran dari manusia. Mau manusia itu mempunyai jamaah jutaan triliun pun itu tidak akan menjamin bahwa orang itu bisa selamat di fase zaman ini. Mau orang itu sudah mempelajari apapun yang di agama kalian, tidak akan menjamin di fase zaman ini untuk orang itu selamat dan tidak tersesat ke jalan kami. Lantas kalau sudah seperti ini ya yang mampu ya hanya Allah Subhanahu wa taala saja menyelamatkan hamba-hambanya yang dipilihnya saja. Ya itu sudah pasti. Tandanya apa orang itu diselamatkan oleh Allah? Sekarang ini yang ada mungkin. Tanda untuk orang itu selamat di fase akhir zaman ini. Tanda mungkin ada. Tetapi jika manusia itu masih hidup, tanda orang itu selamat itu masih setengah-setengah. Astagfirullahaladzim. Selama orang itu masih hidup, orang itu bisa berubah menjadi kafir. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Iya. Lantas golongan kami, orang yang punya iman, ataupun melihat manusia yang tidak mempunyai iman, bahkan yang hitam sekali di jaringan kami, kami bisa melihatnya. Yang golongan manusia yang mempunyai iman, golongan iblis yang kekuatannya tinggi, yang godaannya sangat halus, seolah-olah itu adalah bimbingan di dalam rohani keimanan manusia. Itulah yang bekerja. Di mana golongan yang kami lihat sudah banyak golongan iblis. Golongan iblis yang kelas rendah itu juga sangat bekerja di dalam jasad manusianya. Golongan-golongan iblis itu juga ada tataran-tatarannya untuk menggoda manusia di dalam fase zaman. Godaan yang sangat kasar. Dilihat manusia itu sangat menjijikan. Ataupun dilarang di negara ini di dalam sistem hukum. Ataupun di dalam bisikan yang sangat halus di dalam keimanan manusia. Golongan kami itu bisa mengerjakannya. Dan sudah banyak jutaan manusia di mana manusia itu belajar memperbaharui, memperbaiki keimanan hati manusia. Itu bisa lenyap dengan godaan yang ada di dunia ini. Dengan nafsu, dengan keinginan, ataupun dengan keinginan-keinginan yang lainnya di dalam jasad manusia. Jadi pentingnya juga mengerem nafsu ya. Lagi-lagi seperti halnya Salama bahwasanya perang atau jihad
yang paling besar itu jihad terhadap diri sendiri. Ya itu pasti. Terus sekarang ini jihad terhadap diri sendiri dengan metode cara yang sesuai di zaman ini dengan apa yang pernah diajari oleh baginda Nabi, adakah? Ada. Seharusnya kamu tidak usah bertanya seperti itu. Kan saya mewakili. Kalian sendiri kan sudah menjalankan apa yang kalian yakini bahwa itu adalah ajaran yang benar. Tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Benar tidak? Jadi tidak usah kamu tanyakan kepada saya. Saya mewakili daripada pemirsa semuanya karena ini disiarkan. Kan begitu. Itu pun ajaran yang saat ini adalah ajaran murni yang tersambung sampai silsilah sampai ke Rasulullah. Saat ini adalah amalia tersembunyi. Hanya manusia-manusia tertentulah yang bisa menjalankan dan meyakini bahwa apa yang dijalankan adalah ajaran yang benar. Dan di fase zaman ini untuk meyakinkan di dalam hati bahwa ajaran itu adalah ajaran yang benar, itu juga harus memulai proses yang panjang. Tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Mereka bisa menjalankan amalan-amalan taubat yang diberikan dari manusia-manusia yang pengikutnya jutaan-jutaan orang itu. Kami tidak menggodanya dari amalan yang dia kerjakan. Mengapa? Karena tidak membawa dampak yang sangat besar bagi golongan kami. Jadi itu yang membuat selama ini dari golongan kami tidak tertarik menggoda, ya mohon maaf seperti itu. Oke. Terus sisi lain, godaan yang paling gencar kamu godakan kepada manusia yang mungkin dipandang di mata manusia dilihat sangat alim, sangat hebat dalam hal kitabnya, kemampuannya, pengetahuannya, agamanya, itu sekarang ini yang paling utama atau senjata pamungkasnya yang seperti apa? Gampang sekali. Kami memberikan keistimewaan bagi orang yang menjadi pengikut kami untuk dikenal orang banyak. Kami memberikan jamaah, datangkan jamaah sangat banyak sekali. Dengan jamaah yang datang, mereka mengeluh-ngeluhkan, menganggap bahwa orang itu adalah alim, bahwa orang itu adalah salah satu wali Allah. Kalau untuk urusan dunia, entah itu uang, itu sudah pasti. Orang yang mempunyai jutaan-jutaan pengikut, itu sudah pasti. Mereka salah satunya adalah yang dirongrong di dalam nafsunya adalah keuangan, kekayaan. Mereka bisa mengatakan kepada orang-orang di khalayak umum jika berkumandang entah itu di acara yang sangat besar. Di fase akhir zaman ini, ujian yang bertubi-tubi, jalankanlah dengan sabar, dengan hati yang luas, lapang yang dada. Kenapa kamu tertawa? Tetapi mereka ketika turun dari mimbar yang didengarkan dari orang-orang, mereka naik mobil mewah, sedangkan yang mendengarkan makan saja tidak. Mereka hanya bisa berkata di teori sebatas di mulutnya saja. Tetapi tindakan mereka kepada orang-orang yang dia ceramah itu tidak ada sama sekali. Itu secara gamblang mengkategorikan orang yang benar-benar ingin menghamba kepada Allah ataupun tidak. Secara dunia ini di Nusantara itu bisa dilihat. Astagfirullahaladzim. Lantas, manusia yang sulit mungkin digoda dari golongan seperti kamu, yang bagaimana? Karena manusia kan banyak berkata bahwasanya harus menjaga iman yang seperti apa? Kalau untuk menggoda manusia, saya sudah menyebutkan, golongan kami itu ada tataran-tatarannya, iblis rendah hingga iblis tertinggi. Golongan kami untuk menggoda manusia itu bisa saja. Golongan kami itu tidak akan menyebutkan manusia tidak akan bisa saya goda. Tidak.
Manusia semuanya bisa kami goda. Tetapi manusia mana yang dimana keimanannya kami goyah dengan apapun, dengan cara kami, bisa kuat dan bisa menjalaninya dengan tenang, dengan koridor ataupun dengan jalan yang benar, itulah manusia yang akan selamat. Tetapi untuk mengetahui cara yang benar, manusianya lah yang harus mencari daya itu. Kami tidak akan membuka apapun. Oh, jadi begitu pada intinya. Lagi-lagi. Oke. Terus ke depan, ranah golongan seperti kamu ini akan tetap berjalan di rel, menyesatkan hitamnya dibungkus putih, atau juga yang hitam semua dibabat habis hingga terjadi goncangan, mungkin benturan secara nyata. Semuanya. Semuanya. Hitam yang dibungkus dengan putih. Yang terlihat hitam. Ataupun yang terlihat kasar di kalangan manusia. Di suatu saat nanti. Di tahun-tahun ini. Ataupun tahun yang akan datang. Itu pasti ada di Nusantara ini. Pergejolokan-gejolokan besar itu pasti akan ada terjadi di Nusantara ini. Di mana jika suatu pergejolakan itu sudah terjadi, akan ada pergejolakan di alam yang akan menghantam Nusantara ini juga. Oh, jadi begitu ya? Oh, ya sudah. Sekarang izinmu masih panjang. Izin apa? Izinmu untuk menggoda anak cucu Adam. Sampai kiamat. No, betul lah. Ya sudah. Sekarang apa yang ingin kamu sampaikan kepada golongan kami? Mungkinkah kamu mengancam atau menakuti atau bagaimana? Tidak. Buat apa saya mengancam? Karena buat apa saya menakuti kalian? Banyak pola pikir manusia. Iblis itu mengancam, iblis itu menakutkan dan lain sebagainya. Ternyata iblis itu juga bisa selembut daripada sutera. Golongan kami menyerupai malaikat pun bisa. Na'udzubillah. Apalagi menyerupai selembut sutera. Di dalam pandangan manusia ya sangat bisa. Oke. Semoga saja pemirsa kita semua diselamatkan oleh Allah dengan cara Allah yang sesuai. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti baiat pengasah Islam ini sendiri jelas dari golongan kamulah yang bekerja dan yang membuat manusia-manusia ini semakin tadi garis besarnya mereka merasa semakin Islam melebihi manusia Islam pada umumnya. Jelas. Itulah yang seperti dahulu kala disabdakan oleh baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya perintah untuk tidak bisa kembali lagi ke sini untuk mengganggu siapapun tidak bisa. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tirantai. Sallallahu kembalikan ke asal. Level gambar tidur ini yang buruk semua kita rantai kembali. Kembali ke asalnya. Menguap semuanya. Keluar menguap. Sehat mas? Sehat Pak Di. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan konten kali ini. Nah, tetap bijak menyikapi daripada segala sesuatunya di dunia ini dan jangan mudah tertipu daya dengan hal-hal ya sifatnya seolah kita dibuat merasa paling benar, merasa inilah yang harus kita kikis daripada pribadi diri kita. Karena apa? Hal ini cerminan bahwasanya dahulu kala Ajajil saat beliau Nabi Adam leluhur kita diciptakan tidak mau sujud, diperintah oleh Allah tidak mau sujud dan merasa lebih baik daripada anak cucu Adam. Nah, jika kita manusia merasa lebih ya mungkin perlu diperbaiki diri kita. Itu saja yang kami sampaikan dan semoga saja tidak mudah tertipu hal-hal yang sifatnya lembut dan semoga kita semuanya
diselamatkan oleh Allah di fase akhir zaman ini dari tipu daya iblis, ataupun orang-orang yang selama ini juga tertipu iblis saja. Jika dari kami banyak kekurangan, kesalahan itu mutlak atas kesalahan kami semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau ada sebuah kebaikan ataupun sebuah kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya manusia biasa, tidak bisa apa-apa. Yang mampu itu hanya Allah. Itu saja. Dan jika menurut pandangan kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Dan jika menurut pandangan kita manusia itu benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Tetap semangat semua pemirsa dari kami yang muda, yang berkarya. Semoga kita semuanya diizinkan untuk sama-sama belajar berbuat baik kepada sesama manusia. Dan juga semoga saja kita diberikan kesempatan untuk selalu taat pada Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.